Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ayo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, mudah-mudahan antum semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, badan sehat, jasmani, rohani dan keadaan sehat, dan dalam keadaan teruslah berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan Allah dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan saya setelah tadi. Mudah-mudahan ada manfaat dalam setiap konten-konten di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bahayanya menjauhi para ulama. Jadi ulama-ulama yang telah diutus oleh Allah merupakan pewaris para nabi Allah. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kenapa pewaris para nabi? Ulama itu takut kepada Allah, bukan main. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah dari para hamba-hamba adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin bertambah ilmu pengetahuannya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut ulama sesuai dengan kapasitas ilmu pengetahuannya. Kalau ada ulama tidak takut kepada Allah, bertambah ilmu tapi tak takut dia kepada Allah, tak layak dia disebut dengan ulama. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membacakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang kepada umatku suatu masa di saat mereka lari menjauhkan diri dari para ulama dan ahli fikih. Fayabatalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Maka Allah Ta'ala memberikan ujian kepada mereka dengan 3 ujian. Masya Allah. Bahaya bagi orang yang menjauhi ulama. Mari kita dengarkan. Yang pertama, kata Rasulullah, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah hilangkan keberkahan dari setiap usaha mereka. Maka jangan heran setiap usaha yang dilakukan, banting tulang, peras keringat, pagi, petang, siang, dan malam, tak ada berkahnya. Maka coba dicek, jangan-jangan kita telah termasuk orang yang menjauhi para ulama. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu sudah terjadi dalam kehidupan kita.
Ulama adalah pewarisnya para nabi. Tentu setiap apa yang telah disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berguna. Mutiara yang akan menjadikan kita terang, yang akan menjadikan kita punya sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah datangkan atau kuasakan kepada mereka sultanan zalima, penguasa atau pemimpin yang zalim. Prediksi ini sudah terjadi pada 14 abad silam. Terjadi atau belum, terbukti atau tidak, tentu kita dalam kehidupan ini dan Allah yang mengetahuinya. Sudahkah atau belum sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita? Allah kuasakan pemimpin yang berlaku zalim karena atau asbab daripada jauh dari para ulama. Tak mau mengikut titah ulama, membenci, menistakan, menghina syariat yang disampaikan ulama. Maka tunggulah, kata Rasulullah, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah kuasakan di tengah mereka pemimpin yang suka berlaku zalim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tak lagi diperhatikan bagaimana ulama kita. Tak lagi diperhatikan rakyatnya. Tak lagi diperhatikan bagaimana anak-anak bisa mengaji. Masjid-masjid bisa aman orang beribadah. Tak ada lagi gangguan di sana sini dan lain-lainnya. Maka ulama tersebut, maka pemimpin tersebut bisa dikatakan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab seseorang atau kita bahkan telah menjauhi para ulama. Sahabatku, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, mautul alim, mautul alam, kata Rasulullah. Kematian seorang alim itu laksana hancur dan leburnya alam semesta. Maka oleh sebab itu, jangan pernah kita jauhi para ulama. Dari Sabang sampai Merauke, teruslah kita muliakan para ulama kita. Kita jaga ulama kita. Kita ambil ilmu pengetahuannya. Dan kita jadikan sebagai sesuatu pedoman dalam ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ini yang terakhir. Coba perhatikan. Jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar daripada dunia atau meninggal bighairi iman, dengan tanpa bekal keimanan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kiamat terbesar ini termasuk perbuatan yang ketika seseorang hamba Allah meninggalkan dunia, berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa bekal keimanan dalam hati. Dia meninggalkan dunia
berpulang kepada Allah. Tanpa iman, bekal tersebut tak ada lagi dalam tubuh pribadi seseorang. Maka tentunya alamat seseorang akan dimasukkan fariqum fis sa'ir, di tempat orang-orang yang tak mendapatkan kenikmatan, di tempat seorang hamba yang tak mendapatkan keberuntungan, di tempat hamba-hamba yang akan menjadikan sesuatu yang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan, dengan cara kita mendekati para ulama dalam kaitan tentunya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dengan kalimat khosya, takut dalam artian dekati Allah Subhanahu wa taala. Khaufun, kalau khaufun beda dengan khosya. Kalau khaufun dalam lughatul Arabiyah artinya jauhi ular, jangan dekati ular. Tapi kalau khosya bukan menjauhi dalam artian takut menjauhi, tapi takut, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Setra Tani beserta kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur di hadapan Anda semuanya. Kita bertemu kembali dalam waktu lain kesempatan di gelombang yang sama, di acara yang sama, berpacu dalam ibadah. Saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.